Sobat Strategi, kita jumpa lagi di acara podcast Strategi Channel. Hari ini kembali kami kedatangan satu tamu yang terhormat, Romo Beni. Memang sulit sekali mencari satu sosok yang bisa bicara dengan netralitas tinggi, gamblang dalam menyoroti situasi hari ini. Selamat datang Romo Beni. Saya ingin memulai dengan satu perspektif tentang ada satu situasi kedaruratan. Kalau orang sakit itu dibawa ke unit darurat itu kan tentu harus pada penanganan khusus yang tidak business as usual gitu. Mengalami satu kedaruratan, situasi kedaruratan. Mulai dari putusan MK, kemudian ditambah lagi dengan situasi hari ini viral bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun oleh Capres dengan tagline gemoy, kemudian dengan santuy dan lain sebagainya yang rasanya kok nampaknya demokrasi kita dipertaruhkan terlalu dangkal untuk kemudian melihat ini sebagai satu representasi rakyat yang kemudian memimpin kita ke depan. Di sisi yang lain juga kemarin sama-sama kita tahu organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah mengundang beberapa capres dan kami sebetulnya menunggu momentum itu karena kita tahu tradisi Muhammadiyah sejarahnya cukup panjang dan ini satu organisasi besar yang ikut serta di dalam proses mulai sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Artinya eksistensi Muhammadiyah tidak bisa dipandang sebelah mata. Tetapi ironis justru pada situasi seperti itu capres dan cawapres yang diundang, ini ada salah satu cawapres yang tidak hadir. Yang lucunya kegiatan dilakukan di Solo, tapi juga kemudian justru tidak ada alasan rasanya itu tidak hadir. Tapi ya faktanya tidak hadir. Dan buat saya ini seperti memandang sebelah mata organisasi sebesar Muhammadiyah. Saya ingin minta pandangan Romo Beni terkait dengan semua situasi yang tadi saya sampaikan. Silakan Romo Beni. Ya gini loh, demokrasi itu memang membutuhkan nalar demokrasi. Dan nalar demokrasi itu harus tunduk kepada konstitusi. Jadi bernegara itu kan berkonstitusi. Lah ketika konstitusi itu ditabrak, ketika konstitusi itu diingkari dan dikangkangi dengan instrumen hukum, maka yang terjadi kita mengalami bahwa konstitusi itu dipermainkan. Kalau konstitusi dipermainkan, ke depannya itu sangat berbahaya. Karena demokrasi itu butuh tradisi demokrasi, tradisi yang harus dijaga. Nah, kalau demokrasi itu akhirnya aturan hukum dipakai untuk memberi keistimewaan pada satu orang, itu akan presiden buruk ke depannya. Jadi ke depannya bisa juga karena dia mungkin presiden yang berprestasi, presiden yang disukai rakyat, presiden yang punya popularitas tinggi itu bisa mengubah konstitusi. Nah ini tidak akan sehat dalam demokrasi. Jadi demokrasi itu akhirnya tunduk kepada kepatuhan dan etis. Nah ketika kepatuhan dan etis itu ditabrak, hanya legal formalnya, boleh kok aturannya bisa diubah-ubah. Ya kita tidak punya sejarah membangun demokrasi yang tunduk pada konstitusi itu. Jadi sebenarnya kita mengingkari bernegara berbangsa. Karena konstitusi itu menjadi dasar kita bernegara dan berbangsa. Nah, persoalan kita ini adalah bagaimana politik itu menjadi politik yang disederhanakan. Politik hanya sekedar akhirnya menjadi bagaimana politik itu dibuat tanpa memiliki satu gagasan, politik itu tanpa suatu ide, politik itu tanpa sebuah pikiran-pikiran untuk mampu membangun suatu kesadaran bagaimana kita menatap masa depan. Jadi ketika politik direduksi dengan fun, lucu, kemudian kocak, tanpa ada gagasan, maka sebenarnya kita tidak pernah membangun kesadaran bahwa berpolitik itu ya
orang harus berani untuk mempertanggungjawabkan gagasannya, idenya, bagaimana programnya, bagaimana itu dirumuskan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, mengatasi pendidikan, mengatasi stunting, dan bagaimana pemimpin itu punya visi untuk itu. Lah sedangkan yang sekarang ini seolah-olah politik disederhanakan dengan gerak, tari, yang lucu-lucu, yang kocak-kocak. Tapi apa ide dan gagasannya nggak pernah muncul. Itu kan berarti menghina nalar sehat dan akal sehat, gitu loh. Jadi kalau anak-anak generasi muda itu disajikan dengan politik santun, santai, terus dibalik-balik dengan mengatakan politik itu kan harus dibuat riang gembira. Iya, tapi riang gembira tanpa gagasan kan kosong. Jadi jangan sampai kita ini dibodohi dengan satu proses pembodohan di mana seolah-olah disederhanakan masalah-masalah politik. Politik itu jangan disederhanakan dengan membuat idiom-idiom yang sebenarnya idiom itu sebenarnya tidak membuat kesadaran. Jadi yang disuguhkan kesadaran ini kan kesadaran palsu gitu loh, untuk menghindari gagasan, untuk menghindari perdebatan, untuk menghindari tentang masalah yang harus diselesaikan. Jadi nggak bisa dalam politik itu hanya bicara tentang yang santai, yang santun, hanya sekedar aksesori, tidak. Tapi politik itu memang sarana alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Karena sarana dan alat, maka politik itu juga harus diperdebatkan. Bagaimana caranya agar kesejahteraan, keadilan itu bisa tercapai. Itu baru berpolitik dalam membangun keadapan berdemokrasi. Oke, pertanyaan begini. Kalau kemudian tadi idioms tadi itu justru terlahir dari bagaimana mereka memetakan audiens, artinya para pemilih ya, utamanya pemilih pemula gitu, yang dianggap dalam tanda kutip tentunya dengan pilihan-pilihan idioms itu seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan kemudian cukup hanya dengan tagline gemoy, kemudian santuy itu dianggap kemudian sudah bisa menarik mereka untuk mereka bisa memilih gitu. Atau dipilih oleh mereka. Apakah memang sesedangkal itu cara-cara pandangnya? Ya itu kan sebenarnya kalau itu memang menjadi persepsi ya, bahwa politik itu dipakai sebagai cara-cara untuk membuat anak-anak generasi X dan Z itu tidak cerdas, itu kan menghina generasi X dan Z gitu loh. Jangan sampai kita ini membangun yang saya sebut tadi budaya kepalsuan itu. Ini kan sebagai alat untuk mengalihkan kan. Karena ketidakmampuan membangun politik gagasan. Karena ketidakmampuan untuk berdebat. Karena ketidakmampuan untuk menunjukkan apa sih prioritas program. Maka dialihkan dengan bagaimana politik itu dibuat seolah-olah politik ini hanya sekedar gimmick. Lah politik gimmick itu sebenarnya kan menghina nalar sehat. Jadi kalau anak-anak muda generasi X dan Z disuguhkan itu, ya mereka kan harusnya sadar dan protes dong. Jangan sampai mereka dianggap seolah-olah mereka ini tanpa gagasan, tanpa ide. Karena anak-anak muda generasi X dan Z itu kan anak-anak kritis. Anak-anak yang ingin sebenarnya para pemimpin itu punya pikiran-pikiran brilian. Pikiran-pikiran yang menuju ke masa depan. Dan pikiran-pikiran itu harus konkret. Jangan anak-anak muda X dan generasi X dan Z itu ditipu daya dengan kesantunan, tipu dayanya dengan riang gembira, tipu dayanya dengan tari yang gemulai, tetapi tidak ada isinya. Kehilangan esensinya, substansinya itu yang sebenarnya membuat kita miris. Dan menurut saya anak generasi X dan Z harus melawan. Dia nggak butuh politik gimmick itu nggak butuh. Artinya mereka harus membuktikan bahwa mereka cukup cerdas untuk kemudian terpancing itu ya. Sebenarnya kalau kita jujur, generasi X dan Z itu ingin apa sih? Ingin ada kepastian lapangan kerja.
Jadi mereka tidak butuh santun, santoy, tidak butuh yang lain gimmick, tidak butuh lagi tas yang penuh aksesori dengan yang lucu-lucu, yang fun. Tapi juga apa yang bisa mereka tawarkan untuk masa depan mereka, kepastian. Jadi politik yang gimmick itu tidak memberi jaminan kepastian bisa mendapat lapangan kerja. Jadi kalau sampai kayak kita kehilangan akal sehat dan hanya karena melihat aksesori itu dan kemudian tertarik, ya kita akan mengalami tragedi demokrasi. Dan demokrasi itu akhirnya tidak mampu menjadi berkembang bertumbuh, ya karena kita hanya terpesona oleh hal-hal yang aksesori, bukan yang substansi itu. Nah sebenarnya anak-anak muda harus menagih pada semua capres-capres itu, bagaimana mereka mendapatkan kepastian daftaran kerja. Langkah-langkah apa sih supaya meningkatkan jumlah tenaga kerja di Indonesia? Bagaimana potensi anak-anak muda yang luar biasa itu bisa tertampung? Lah itulah adu gagasan. Masing-masing capres diadu gagasannya untuk bagaimana mereka meyakinkan bahwa kalau saya terpilih, saya bisa memberi setahun misalnya tenaga kerja itu membuka 5 juta misalnya. Itu bagaimana caranya? Konkretnya apa? Jadi jangan disuguhi yang gimmick. Gimmick itu kan aksesori. Lah justru politik gimmick itu artifisial. Politik gimmick itu sebenarnya satu cara untuk mengalihkan perhatian terhadap persoalan yang sesungguhnya harus dihadapi. Jadi orang itu dibuat hanya sepanjang mimpi, ekstase itu orang. Kemudian orang segera tidak sadar bahwa ada masalah di hadapan mata mereka. Lah ini yang harusnya kita kritisi. Jadi jangan kita mudah terjebak pada hal-hal yang sifatnya aksesori, yang sifatnya hanya politik itu hanya disederhanakan, sehingga politik tanpa substansi, politik tanpa makna, maka politik akan tidak punya arti. Saya tiba-tiba teringat satu buku yang dari apa yang disampaikan Romo Beni, mengendalikan dan 80% yang kemudian dikendalikan, kira-kira begitu. Nah, untuk 20% ini mereka menganggap bahwa 80% ini mereka hanya cukup dikasih hiburan-hiburan. Ya walaupun itu sifatnya temporer dan sifatnya ilusif, tapi hanya untuk sekedar ekstase, memabukkan sesaat, tetapi mereka lupa bahwa persoalan sungguhnya itu. Apa itu juga bagian dari itu sebenarnya? Ya itu bagian dari strategi kan, dalam komunikasi strateginya bagaimana. Yang mereka pakai adalah yang disebut mereka ingin merebut generasi X dan Z dengan cara apa? Melihat algoritmanya. Algoritma yang dilihat apa? Wah anak-anak muda itu senang yang fun, senang yang lucu, senang yang baik, senang yang gerak-gerik, gimmick, aksesori, tasnya, itu yang dipakai. Seolah-olah dengan itu membius anak muda akan menentukan pilihan hanya karena tertarik terhadap gimmick, tampilan. Tetapi apakah betul anak-anak muda kita seperti itu? Itu kan menghina. Menghina generasi X dan Z, dianggap anak-anak ini goblok. Itu loh, anak-anak ini sekira tidak punya daya kritis dan daya nalarnya. Ini kan menghina daya kritis dan daya nalar. Jadi kalau sampai itu terjadi, ya ironis. Berarti kita gagal membangun pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itulah yang harusnya lebih digerakkan agar apa? Kesadaran berpolitiknya menjadi kesadaran masyarakat yang kritis. Masyarakat yang selalu mempertanyakan. Masyarakat yang tidak mudah digiring. Nah, jangan sampai opini-opini itu menggiring, kemudian opini-opini digiring, kemudian opini-opini ini kemudian dibenarkan dengan survei-survei. Itu yang berbahaya. Karena survei itu kan hanya alat indikasi pada saat itu. Dan survei itu tidak mencerminkan keseluruhan. Karena tergantung pertanyaannya, sampelnya, tergantung juga bagaimana menggiringnya.
Jadi kita juga harus kritis melihat survei-survei itu, jangan masyarakat mudah terpengaruh. Karena survei itu hanya indikator. Lah indikator ini juga harusnya jelas. Siapa membiayainya, bagaimana pertanyaannya, bagaimana menarik respondennya, bagaimana itu di cara tahapan wawancaranya seperti apa. Kemudian dari situ kita harus tahu. Nah, tapi kan dalam kenyataan yang paling bahaya itu ketika politik gimmick itu menjadi kesadaran palsu. Kemudian kesadaran palsu itu tanpa sadar, kemudian itu dijadikan acuan. Lah seolah-olah anak muda digiring kepada bahwa kebutuhan mereka itu hanya sekedar gimmick itu. Ya. Artinya kembali ke soal kesadaran palsu tadi, Romo. Menarik untuk saya menyambung tadi ya. Pertama, kesadaran palsu itu kemudian dijustifikasi oleh data-data kuantitatif yang didesain gitu ya. Saya teringat satu lembaga mengatakan mempersoalkan tentang eksistensi hari ini netralitas lembaga survei. Nah, artinya ada juga kegerahan yang muncul di banyak kalangan yang melihat bahwa ternyata juga lembaga survei tidak bebas nilai, artinya tidak bebas kepentingan gitu ya. Artinya kecondongan kepada salah satu capres itu membuat kemudian tadi bagaimana hal-hal yang sifatnya semu tadi kemudian dihadirkan tapi dalam bentuk kuantifikasi yang seolah-olah itu by data, seolah-olah itu by scientific dan segala macam. Menurut pendapat Romo seperti apa soal itu? Ya memang kita harus uji kan. Kevalitan data itu harus diuji. Oke. Karena masing-masing termasuk prosesnya, termasuk transparan juga. Base assumption-nya apa? Itu kan harusnya teruji kan. Nah, makanya kan tidak sama dengan itu. Jadi kita juga harus kritis mempertanyakan itu. Tetapi survei itu hanya indikasi. Dia bukan kebenaran yang mutlak. Karena apa? Kalau kita bicara teori-teori kuantitatif, itu kan selalu data, kemudian taksir mengenai data. Tafsir. Dan itu kan tidak mendalam. Sedangkan kalau kita bicara kualitatif, itu bicara tentang kedalaman. Fenomena-fenomena diperdalam, kemudian melihat mengapa fenomena itu terjadi. Maka selalu ada dalam teori-teori kuantitatif itu ada yang namanya keterbatasannya. Kualitatif juga ada. Maka sebenarnya sebagai seorang intelektual dia harus membangun jarak. Sifat intelektual membangun jarak. Artinya dia harus berdiri objektif, melihat semuanya. Tidak ada bagian. Lah ketika itu menjadi bagian, ya selalu netralitasnya itu bisa dipertanyakan. Artinya keberpihakan. Lah pasti ada bias kan. Karena itu kan riset itu selalu subjektif bukan objektif. Bagaimana cara mengujinya? Ya kita lihat bahwa ketika lembaga-lembaga survei itu tidak melihat objektivitas tapi subjektivitas, maka kan akan kelihatan. Lah di sini pentingnya sekarang standar etis. Bagaimana kepatuhan kepada nilai-nilai. Lah di sini problem terbesar kita. Maka dengan pendidikan politik yang kuat, masyarakat memiliki kesadaran politik, masyarakat punya nalar yang sehat, dan dengan kecerdasan itu masyarakat tidak mudah digiring opini. Lah bagaimana cara agar opini itu tidak menggiring? Ya harus ada kontra terhadap opini lawan opini. Sehingga memiliki keseimbangan informasi. Jangan informasi hanya sepihak. Maka dibutuhkan keseimbangan sehingga dalam keseimbangan itu diuji. Lah ini yang penting. Sebentar Romo, ini menarik. Kita bicara tentang keseimbangan informasi dan sebagainya. Ini kan bicara juga tentang opini ya. Nah ini pasti tidak akan keluar dari persoalan keterlibatan pers. Artinya di dalam satu negara demokrasi, maka pers juga bagian dari pilar demokrasi. Nah hari ini opini-opini kritis yang tadi harusnya kemudian mengemuka sebagai bagian dari bagaimana adu gagasan itu terjadi di dalam kerangka pencerdasan politik masyarakat, itu justru seperti dibungkam hari ini. Artinya
ada pemberitaan-pemberitaan yang kemudian dengan mudah menghilang dalam beberapa saat, kemudian di take down dan sebagainya. Bahkan ada hal-hal yang tidak diberitakan sengaja kemudian disimpan agar tidak muncul. Ini sejauh mana sebenarnya posisi peran pers hari ini di dalam pesta demokrasi kita hari ini? Ya, pers itu kan mengawal demokrasi. Ya. Maka pers itu harus memberikan informasi yang akurat, seimbang, tidak berpihak. Maka pers harus memberi pendidikan politik pada publik. Dengan cara apa? Pers harus membangun kesadaran kritis masyarakat. Agar masyarakat memiliki informasi seimbang masing-masing calon itu. Cover both side. Cover both side-nya itu. Ya, Jadi ya. mereka harus kode etik jurnalisme. Tetapi pers juga harus menguliti. Ya. Masing-masing latar belakangnya, pengalamannya, rekam jejaknya, prestasinya apa, itu dikuliti masing-masing calon. Sehingga pendidik masyarakat menjadi kritis ketika menentukan pilihan itu berdasarkan akal sehat. Bukan lagi emosi. Lah inilah yang saya harapkan, pers itu membangun investigasi. Jadi masing-masing calon itu dikuliti. Jadi ya kalau sebenarnya harus dicari juga dosa-dosanya apa. Sehingga masyarakat bisa melihatnya sisi terang dan sisi gelap. Nah, dengan cara itu akhirnya masyarakat bisa memilih. Sehingga masyarakat itu akhirnya menentukan pilihan itu dengan pertimbangan rasional, bukan irasional. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi ketika pers mengawal demokrasi, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Mencerdaskan masyarakat untuk menentukan calon yang terbaik dengan memberikan informasi. Kedua, dia mengawal demokrasi untuk apa? Membuat semacam investigasi bahwa mengangkat semua kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dan memberitakan itu agar pelanggaran itu dicegah. Yang ketiga, fungsi kontrolnya pers juga harus mengangkat itu. Jadi kalau ada penyelenggara negara oknum yang berpihak, ya harusnya pers angkat. Pers juga harus mengungkapkan juga jaringan-jaringan bagaimana keterlibatan penyelenggara negara itu. Sehingga pers menjadi alat kontrol termasuk juga menjadi alat aspirasi publik. Untuk apa? Memberi kesempatan ketika publik melihat ada pelanggaran pemilu, dia bisa juga memberitakan di pers itu. Jadi pers itu menjadi pengawal demokrasi itu. Artinya satu tadi soal penyimpangan yang kemudian sebagai mekanisme kontrol ya pers untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Gitu ya. Tapi di sisi yang lain kemudian kita juga melihat gitu, belakangan ini justru yang terjadi upaya untuk melakukan fungsi perannya itu seperti mengalami proses kebuntuan, justru seperti mereka sedang dipaksa untuk tidak bisa melakukan kerja-kerja itu. Hal ini juga terjadi misalkan di beberapa lembaga tinggi negara, misalkan lembaga negara seperti Polri, TNI yang kemudian memang harus bersikap netral di dalam kontestasi politik hari ini, tapi justru nasibnya kurang lebih so-so lah, mirip-mirip dengan pers kita yang kemudian seperti dipaksa untuk memihak. Walaupun sebenarnya tidak secara institusional ya, tapi itu yang terjadi dan kemudian akhirnya silang sengkarut di lapangan itu terasa betul gitu. Menurut pandangan Romo seperti apa? Ya sebenarnya gini lah, kita itu percaya pada kesadaran publik itu semakin hari semakin kritis. Jadi praktek-praktek seperti itu pasti akan ketahuan. Dan akhirnya cepat atau lambat. Apalagi sekarang dengan era digitalisasi nggak bisa disembunyikan. Jadi perintah-perintah bagaimana itu kan terbongkar semuanya. Jejak digitalnya jelas kok. Dan ketika mereka tidak mau tunduk kepada atasannya, ya mereka buka. Dan itu yang terjadi. Jadi di zaman seperti ini, kalau masih orang nekat, itu berarti dia menghancurkan karirnya sendiri. Karena rakyat itu nggak bodoh-bodoh amat. Rakyat itu nggak bodoh.
Tapi libido kekuasaan sedemikian kuatnya sampai kemudian menghilangkan tadi kesadaran itu untuk. Ya sebenarnya kan gini, kita masih percaya kok. Justru praktek-praktek itu terjadi ya karena ketakutan. Ya. Jadi kerap kali orang yang menggunakan abuse of power itu ketakutan. Ya. Karena justru tidak percaya diri. Ya. Kalau dia percaya diri ngapain gitu. Ya. Jadi itu sebagai bentuk dari kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Satu pertanyaan, Romo. Artinya begini. Ini pembelahan di tingkat grassroots kan sedemikian, polarisasinya itu kan sudah sangat tajam sebetulnya. Sejauh mana sih sebetulnya potensi konfliknya? Yang paling mengerikan tentu buat kami di tingkat grassroots ini kan konflik horizontal. Menurut Romo? Ya, konflik ini tidak terjadi asal penyelenggara negara tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk menggolkan satu pasang. Oke. Tidak akan terjadi kalau itu. Ya. Okay. Tetapi kalau itu dipaksakan dengan pemilu yang curang, menggunakan birokrasi negara, maka alat negara, maka itu yang akan menyebabkan potensi konflik terjadi. Kalau potensi konflik itu terjadi, itu lebih berat dari kasus-kasus 98 sebelumnya. Nah, ini yang menurut saya harus hati-hati. Jadi kita berharap penyelenggara negara ini tidak cawe-cawe, tetapi mereka harus kembali kepada abdi negara, pelayan rakyat, dan jangan berpihak. Kalau itu terjadi, pemilunya akan damai, sejahtera, dan pemilunya itu akan memiliki kredibel. Tetapi kalau pemilunya sudah dimulai dengan cawe-cawe dan ada manipulasi dan ada ketidaknetralan, ada intimidasi, macam-macam, ada represi, itu akhirnya sia-sia. Akhirnya semua cita-cita kita mencapai Indonesia Emas itu kandas. Maka tugas kita bersama-sama mengawal jalannya pemilu yang damai, pemilu yang membawa kegembiraan itu dengan cara apa? Kawal pemilu itu. Jadi tugas masyarakat itu mengawasi. Tugas masyarakat itu memberi pendidikan pemilu yang rasional, yang cerdas. Dan pemilu yang harusnya berdasarkan tanpa paksaan. Maka ini tanggung jawab kita bersama. Pemilu yang beradab ya. Ya, yang memiliki martabat lah, pemilu yang bermartabat. Lah itu tugas kita. Jadi tugas kita bersama adalah menyelamatkan demokrasi. Demokrasi hanya bisa selamat kalau masyarakatnya mulai sadar bahwa ini tugas sejarah bersama-sama. Maka kawallah pemilu, maka kita akan mencoba mencari pemimpin yang terbaik. Karena pemilu itu bukan kita mencari orang seperti malaikat, tidak ada. Tetapi mencegah yang terburuk berkuasa. Mencegah yang terburuk berkuasa. Kok sangat minimalis begitu ya? Nah ya memang itu kenyataannya, realitasnya begitu. Karena tidak ada yang sempurna. Tuhan itu hanya milik Tuhan Allah. Tetapi mencegah yang terburuk berkuasa agar apa? Demokrasi tetap memiliki keadaban. Artinya situasi hari ini seperti tadi di awal pembuka saya mengatakan, artinya Romo sepakat kita memang ada di dalam situasi kedaruratan demokrasi yang memang harus kita tangani dengan bersama-sama. Betul. Dan ini disadari bahwa kita harus masyarakat harus menyelamatkan demokrasi agar demokrasi bermartabat. Maka kita harus mengawal pemilu yang jujur, yang fair, yang adil, dan kita tidak mudah juga terkecoh dengan politik hanya semata-mata politik gimmick. Politik simulakra. Politik berseolah-olah ya. Seolah-olah. Kayaknya gitu tapi bukan. Itu. Luar biasa. Sobat Strategi, pembicaraan dengan Romo Beni pasti tidak pernah cukup rasanya. Tapi waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Tapi terima kasih banyak Romo Beni. Sangat mencerahkan dan saya berharap ini akan menjadi satu bahan pada siapapun, terutama generasi Z, generasi X, untuk kemudian mereka lebih aware ya bahwa ada nasib mereka
yang dipertaruhkan di Betul. masa depan ketika mereka salah memilih. Nah ini yang kemudian jangan sampai mereka terlena dengan hal-hal yang artifisial, Betul. yang serba persoalan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. atas Ya. kedatangannya. Baik Sobat Strategi, luar biasa. Kita akan mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa dari Romo Beni. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di terutama episode yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, merdeka, salam Pancasila. Salam Pancasila.